kan nggak mudah Bu menghadapi misalnya anak-anak dengan kebutuhan khusus dibandingkan Betul. siswa yang normal gitu Bu ya. Ibu seperti apa memupuk kesabarannya itu ya kan Bu? Oke, yang pertama, karena memang dari awal ketika saya memilih untuk terjun di dunia ini, saya sudah sangat paham sekali konsekuensinya Mas. Bahwasanya yang saya hadapi adalah anak-anak yang istimewa dengan keunikan yang sangat beragam. Artinya ketika saya menemukan anak-anak ini dengan berbagai perilaku, kemudian kemampuan yang unik, ya udah saya menerima itu sebagai bagian dari konsekuensi mengajar saya. Bagaimana cara memupuk kesabaran saya? Ya tetap manusia kan ada limit sabarnya. Jadi ketika saya ada di batas mungkin kurang sabar, ya itu kembali lagi istighfar atau saya alihkan ke yang lain. Nanti kalau sudah lebih tenang, saya kembali lagi ke anak-anak. Tapi kalau menghadapi anak-anak di rumah juga sabar ini, anak-anak sendiri. Nanti boleh ditanyain kali ya. Masalah banyak misalnya ketika di pekerjaan berusaha sabar, ya kan menangkis sabar, pelampiasannya malah di rumah nanti itu ya kan. Jadi saya meletakkan porsinya ya Mas ya, ketika masalah di rumah tidak saya bawa ke sekolah, tapi ketika di sekolah ada masalah saya tidak bawa ke rumah. Jadi biar seimbang seperti itu. Tapi Bu, pernah ada pada tingkat stres yang tinggi gitu ketika menghadapi? Jujur ya Mas ya, kalau ngajar ini saya nggak punya masa di mana saya betul-betul stres karena mengajar, karena betul-betul ya mengajar adalah dunia saya, apalagi ngajar anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi malah saya menganggap ketika mengajar di sekolah ini sebagai saya itu kayak healing Mas. Jadi saya itu kayak ya menyenangkan diri saya dengan mengajar karena memang passion saya mengajar. Jadi ya paradigmanya gitu ya, paradigmanya ini bukan bekerja tapi healing gitu ya. Saya jadi ngajar anak-anak ini ya sebagai upaya untuk bersenang-senang sama anak-anak. Makanya sesuai dengan kalau ditanya pengen jadi apa sih? Ya saya cuma pengen jadi guru yang berbahagia. Udah gitu aja. Nggak banyak orang yang kemudian memilih di jalur ini. Ya kan menghadapi siswa normal aja banyak yang pusing gitu ya kan. Nah, dari awal kan Ibu kalau nggak salah sudah memilih jurusan ya kan? Apa jurusan pendidikan luar biasa ya kan? Apa kemudian yang berasa Ibu mengambil jurusan itu gitu? Mungkin kalau ditanya, saya juga nggak tahu Mas alasannya apa. Ini seperti pernah sesi wawancara yang dulu-dulu ketika saya ditanya, kenapa sih mau ambil jurusan ini ya? Kalau buat saya, level cinta terdalam itu tidak butuh alasan pasti, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tahu jurusan ini dan kenapa saya sejatuh cinta dengan itu, diawali ketika SMA. Pada saat itu saya anak SMA jurusan IPA. Saya itu ngebaca satu buku berjudul Sheila, karyanya Tore Hayden. Nah, di sana menceritakan seorang guru yang di dalam kelasnya itu dihadirkan anak-anak yang istimewa dan beragam. Ketika saya membaca itu saya ikut merasakan, wah kayaknya seru ya deh, challenging banget nih menghadapi anak-anak yang beragam. Dan pastinya ketika ditanya ini output akhirnya akan seperti apa, anak-anak itu bisa berbahagia belajar aja itu udah menyenangkan buat saya. Jadi saya pengen deh seperti Ibu Tore Hayden ini, jadi saya ambil jurusan itu. Ada mungkin kata-kata dalam buku Sheila itu yang menjadi mengubah mindsetnya Ibu gitu kata-kata kemudian. Ada satu kata mungkin di penutup akhirnya ya menganggap ya setiap anak itu nggak bisa kita samakan Mas. Setiap anak itu unik dengan berbagai karakteristik dan keberagamannya. Dan ketika memilih untuk masuk ke kehidupan mereka, artinya kita sudah siap dengan segala konsekuensi apapun yang berkaitan dengan mereka. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.